Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai rangkuman buku yang saya baca, yaitu buku Reach for Happiness. Komunikasi bawah sadar bagi yang merindukan rasa dan nikmat bahagia. Karya dari Tati Muldrajat dan Pungki Purdatiningrum, di mana dalam buku ini ada 6 bab dan 122 halaman. Baiklah, kita mulai dari bab pertama. Yang pertama yaitu mencari bahagia. Apa yang dimaksud dengan bahagia? Dalam buku ini dijelaskan bahwa bahagia adalah kondisi jiwa yang positif, mampu menghadirkan energi positif yang berdampak pada kesehatan, harmoni, serta keselarasan interaksi dengan sesama. Ketika kita merasa bahagia, maka kita akan melakukan apapun dengan getar-getar rasa yang positif. Dan apapun yang kita lakukan akan diselesaikan dengan sungguh-sungguh, serta merasa nyaman untuk mencapai tujuan kita. Lalu, bagaimana kita mendapatkan serta mencapai kebahagiaan itu? Kita perlu pahami bahwa kebahagiaan melibatkan rasa dan gelora yang muncul di dalam diri kita. Itulah kenapa kebahagiaan wajib dibangun dan tentu memiliki alasan tersendiri. Dan sebaliknya, ketika kita gundah gulana, galau, bete, maka yang hadir dalam diri kita adalah energi negatif, yang mana akan menjadi marah dan kesal tak menentu. Marah dalam buku ini yaitu menjelaskan tentang manifestasi atau perwujudan dari komunikasi bawah sadar yang berbentuk menghukum diri atas kesalahan atau ketidakpedulian orang lain terhadap kondisi yang harmonis dan seimbang. Dalam buku ini dijelaskan 3 alasan munculnya dalam buku ini ada 3 mengapa muncul dan terungkapnya amarah dalam diri kita. Yang pertama yaitu marah mudah dipicu dan segera bangkit diekspresikan. Yang kedua yaitu cepat bangkit dan meletup dengan cepat. Yang ketiga yaitu jika diekspresikan dengan cepat puas, sementara yang aware cepat menyesal. Lalu, bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan marah kita? Yang pertama yaitu menahan diri kita agar tidak gelisah. Yang kedua yaitu memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain. Yang ketiga yaitu membebaskan diri dari hukuman. Biarkan alam semesta yang melakukannya. Ketika kemarahan jika dibiarkan bisa mengganggu kesehatan jiwa kita. Keharmonisan dalam bertindak pun menjadi terganggu. Dan akibatnya ketidakselarasan dalam berpikir dan bertindak akan memperoleh hasil yang tidak maksimal. Bagaimana mengenali bahagia? Bahagia adalah suatu titik perasaan yang ada dari lubuk hati yang paling dalam seorang insan. Degup jantung ketika bahagia dan marah itu berbeda, dan itu membuat sel-sel dalam tubuh terasa gelora positif. Dengan bahagia, tentunya akan mendapatkan hasil yang positif. Yang pertama, yaitu hasil akhir yang positif dari sebuah pencapaian yang dilakukan berulang kali. Yang kedua, yaitu hasil netral. Hasilnya sesuai dengan harapan, namun cukup sekali saja. Yang ketiga, yaitu hasil negatif, yaitu hasil sesuai rencana, namun tidak sepenuhnya berhasil. Kebahagiaan adalah proses yang harus dibangun dari hari ke hari dalam diri kita, sehingga seseorang dengan kebahagiaan mau melakukan aktivitasnya terus-menerus dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Gunakan BMS, yaitu Body, Mind, and Soul, dalam berandai-andai atau menghayal, memiliki suatu cita-cita sehingga BMS diperkaya dengan khasanah pemikiran dan menghasilkan aktivitas produktif dan memberikan makna serta menyenangkan. Munculnya rasa bahagia mulai dari mind atau struktur mental. Ketika optimalisasi body, mind, soul sehingga bekerja optimal, maka dapat mengakibatkan rasa tersendiri.
maka dapat membangkitkan rasa tersendiri yang sangat positif dan memicu kebahagiaan hati. Inilah kondisi bahagia dan bermakna dalam hidup. Yang kedua, yaitu bab kedua, yaitu cara mencari bahagia. Bahagia merupakan tentang rasa, bukan cuma keadaan. Mengapa bahagia? Hati bahagia akan membuat kita mau melakukan sesuatu secara terus-menerus dan secara sukarela. Bahagia juga adalah stimulan kita untuk melakukan sesuatu. Memunculkan rasa bahagia dari sedih bisa menggunakan afirmasi diri untuk masuk ke SCC atau komunikasi di bawah kesadaran. Kebahagiaan menjadi kunci kesuksesan. Bahagia adalah menaikkan nilai jati diri atau inside out, luar dalam selaras. Dengan bahagia, maka kita mampu mendapatkan semua hal yang kreatif yang hadir dari otak. Dan juga kita mampu melakukan SCC atau komunikasi di dalam kesadaran atau komunikasi di bawah kesadaran yang bisa meningkatkan kreativitas dan juga mempertajam perencanaan lebih detail. Bab ketiga, yaitu membahas tentang inikah bahagia? Happiness is a process, the journey to blissful experience. Tidak perlu peristiwa hebat dan direncanakan untuk paham tentang bahagia. Bahkan, ketika peristiwa kecil dalam keseharian pun bisa jadi pengalaman untuk memaknai arti bahagia. Jadi, bahagia itu sebuah penantian yang ditunggu baik si penerima ataupun pemberi bahagia. Karena bahagia dapat ditemukan di mana saja, pada waktu kapan saja kita inginkan. Dan begitu terpenuhi, jadilah bahagia itu kita temukan. Sebelum menemui si pemberi bahagia, kita wajib memosisikan hati dalam zona positif atau paling tidak netral. Karena getar negatif menghasilkan situasi yang negatif pula. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia kalau kita mampu mengarahkan diri kita untuk selalu berpikir positif, karena tentu hasilnya akan positif. Selanjutnya yaitu bab keempat, yaitu komunikasi bawah sadar. Sejak penciptaan manusia di dalam kandungan ataupun setelah dilahirkannya manusia ke dunia, hal yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya komunikasi. Karena setiap manusia pasti akan berinteraksi dengan manusia lainnya. KBS atau SCC, Subconsciousness Communication, sebuah pendekatan memberdayakan potensi dengan pemahaman diri sendiri dan orang lain. Peran SCC dalam kehidupan, terjalinnya komunikasi tanpa kata tapi getar-getar rasa. SCC akan mengajak kita lebih jauh mendalami makna yang terkandung dalam penggunaan bahasa non-lisan selain gerak tubuh, atribut, dan mimik muka, serta simbol-simbol yang digunakan maupun yang dipilih. Memberdayakan diri sama dengan efektif komunikasi jika memiliki TLC, Trust, Love, dan Care Vibration, arah dan tujuan. Setiap orang yang memiliki goals yang jelas dalam hidup, maka dia akan melakukan yang terbaik untuk mencapai goalsnya. Dalam mengaplikasikan proses menuju sasaran sehingga selaras lahir dan batin bisa diwujudkan dengan memudahkan kita merealisasikan visi dikenal dengan CDMAA. C artinya create the vision in your mind. D yaitu desire the wish fermentile with your heart. M yaitu manifest the wish to happen. A attract the result to become reality. A yaitu action. Bab kelima yaitu YGALVA. Love makes the world worth living. Love makes the world worth living. Power of gratitude.
power of abundance and real acceptance. Gratitude, door opener of abundance, unconditional love, and true acceptance. Love, simpul cinta kasih tulus, membuat pemilik hati keberlimpahan dengan banyak berkah. Simpul cinta bersemi indah. Love, grow and glow, meeting the deadline. Perjalanan penuh rasa gejolak karena tidak selarasnya rasa untuk menyelesaikan dengan sukacita. Lebih kuat rasa enggan yang memberatkan karena keterpaksaan. Yang kedua yaitu love and trust. Bahasa akan sesuai dengan SCC atau komunikasi bawah sadar karena digetarkan oleh rasa, digelorakan oleh kalbu yang paling dalam, sehingga alam semesta ikut bergetar membantu merealisasikan apa yang digelorakan oleh bahasa lisan, hati, rasa, dan rohani. Bab ke-6 yaitu Happiness with GALVA. Keilmuan SCC multiguna, diantaranya yaitu yang pertama, untuk investigasi dapat melakukan metode analisis dengan berbagai metode. Yang kedua, untuk mengenali diri sehingga membuatnya lebih aware. Yang ketiga, untuk mengenali orang lain bertujuan memberdayakan dirinya secara optimal. Yang keempat, untuk membangun etos tim bekerja secara prima. Kebeningan diri didapat dari mana? Yang pertama, yaitu berbagi perhatian tanpa mengharap balasan. Yang kedua, berdoa bebas dari ego. Melihat kendala sebagai tantangan indah yang membuat jiwa makmur dan keberlimpahan. Yang pertama, yaitu usia bukan alasan untuk tidak tumbuh. Yang kedua, pendapat kokoh beda dengan kepala batu. Yang ketiga, kepala batu merugikan si pemilik opini. Yang keempat, memelihara dan menjaga kualitas tetap dipertahankan. Kualitas yang seperti apa? Yaitu kualitas spiritual, mental, dan badan. Spiritual sama dengan tenang dan hening, peaceful with clear mind. Mental yaitu kecukupan materi dan non-materi. Badan yaitu sehat badan dan fisik. Itu saja penjelasan dari saya mengenai rangkuman buku yang saya baca. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.